Halo teman-teman, ketemu kembali dengan saya Bung Ropan dan kalau tadi saya sudah berbicara membahas tentang The Blues Chelsea menghadapi Wolves di Stadion Millenniums. Sekarang saya ingin melihat dua tim yang ada di atas, Manchester City dan Liverpool yang juga akan melakoni tandang. Memang ada satu pertandingan nantinya yang akan dimainkan hari Minggu, yaitu adalah Leeds yang akan menjamu Arsenal. Arsenal kita tahu bersama sekarang ada di peringkat keempat. Namun saya akan lebih fokus ke City karena terus kejar-kejaran ya. Bagaimana City mempertahankan posisinya di puncak klasemen selisih satu dengan the rest. Nah, City ini akan bertarung di St. James Park memang. Di atas kertas bahkan presentasi mereka bisa 70-30. Itu hanya di atas kertas, tapi di atas lapangan kita memang belum tahu. Boleh saja orang mengatakan bahwa ini akan dengan mudah dilalui oleh pasukan Pep Guardiola. Tapi faktanya pada musim lalu mereka mendapatkan perlawanan hanya menang 4-3. Ada 7 gol yang terjadi di St. James Park. Ketika mereka menjamu Newcastle juga di Etihad, mereka cuma menang 2-0. Tidak ada pesta gol yang banyak. Jadi menggambarkan bahwa tidak boleh menganggap enteng bagi pasukan Eddie Howe ini. Memang Newcastle sedang terpuruk, ya, ada di peringkat ke-19, baru satu kali menang. Itu pun mereka menang di kandang saat menjamu Burnley. Mereka baru 10 poin. Bayang-bayang degradasi itu sudah di depan mata. Namun tetap tidak boleh menganggap enteng bagi tim Newcastle ini karena mereka pasti di depan kandang mereka ingin berusaha membuat kejutan. Kalau melihat dari kualitas memang kalah. Kita lihat bagaimana pasukan Eddie Howe ini. Mereka hanya punya dua pemain yang pasti akan ditaruh di depan dengan formasi 4-4-1-1. Callum Wilson, pencetak gol terbanyak mereka, itu akan diplot. Tidak ada pemain lain yang akan diplot di depan. Di belakangnya mungkin ada Alan Saint-Maximin, ya, yang bisa berdiri di belakang dia. Kemudian ada 4 gelandang sama 4 pemain belakang. 4 gelandang ini akan dipimpin oleh 2 pemain yang bisa mengatur ritme, yaitu Ryan Fraser dan juga John Joe Shelby, pemain yang bisa mencetak gol di Anfield melawan Liverpool. Ini yang kita akan tunggu. Kemudian di belakang. Di belakang ini harus berhati-hati, termasuk penjaga gawang Dubravka pasti akan sibuk terus, akan bekerja keras sepanjang 90 menit. Nah, bagaimana Matt Ritchie juga di kiri harus hati-hati, Javi Mangiolo juga bermain di sisi flank dengan Jamal Lescales, Fabian Schär. Ini 4 pemain terus-menerus akan mendapat tekanan habis. Karena kekuatan, kelebihan, teknik, skillful yang dimainkan pemain-pemain City ini tidak bisa terbantahkan. Mereka ada di atas. Bahkan kalau bisa dilihat satu level di atas Newcastle. Itu wajar. Karena kita lihat saja starting 11 yang dimiliki oleh Pep Guardiola ini. Mereka bermain dengan pola apapun tetap kuat. Lini serang mereka tetap baik. Memang kita lihat bersama bahwa false nine selalu dimainkan. Ya, dengan 4-3-3. Mereka sangat kuat sekali. Tidak ada seorang pemain nomor 9 di depan. Tetapi tidak peduli itu terjadi. Karena mereka bisa mencetak gol. Semua. Lini belakang, tengah ke depan bisa membuat gol. Kita lihat, sekarang sudah ada Cancelo. Setelah akumulasi dia pasti main. Ya, dia bisa mengisi posisi kiri. Kyle Walker datang, akan bermain di sisi kanan. 2 back di tengah akan dimainkan bersama antara Aymeric Laporte dan Ruben Dias. Berdiri di depan gawang Ederson Moraes. Ini satu kekuatan terbaik yang dimiliki, pertahanan yang sangat kuat yang dimiliki oleh Pep Guardiola. Di tengah masih agak diragukan apakah Bernardo Silva akan turun. Ya. Namun saya pikir tanpa juga Silva yang agak bermasalah dengan otot, masih ada Kevin De Bruyne, ada Rodrigo, ada Ilkay Gundogan. Ini kekuatan juga yang dimiliki oleh Pep. Di depan bahkan agak membingungkan. Mahrez mungkin main sama Grealish. Nah, apakah Gabriel Jesus dan Sterling akan dimainkan lebih awal atau Phil Foden? Kalau saya lebih memilih Phil Foden dulu dimainkan. Sebenarnya dengan Gapsu juga nggak masalah dengan Sterling. Namun karena mereka punya kedalaman squad yang lebih oke, ini akan datang sebagai super sub di babak kedua. Ketika mereka mungkin mengalami kebuntuan, ini bisa dimainkan Sterling dan juga Gabriel Jesus. Karena 2 pemain ini kan sama sekali tidak dimainkan saat mereka menang 7-0 melawan Leeds. Diistirahatkan oleh Pep. Bukan tidak mungkin mereka akan mendapat kesempatan saat mereka datang ke St. James Park. Bermain melawan dengan Newcastle. Jadi kalau melihat dari statistik juga, 5 pertandingan terakhir kan antara kedua tim terakhir hanya bermain 2-2, itu pada 2019 di mana City ditahan oleh Newcastle, tapi 4 pertandingan setelah itu City selalu menang. Bisa mencetak bahkan 15 gol, kemasukan hanya 5.
Nah, 5 pertemuan terakhir Newcastle di kompetisi IPL mereka hanya bermain imbang 1-1 dengan Norwich, menang 1-0 dari Burnley dan mengalami 3 kekalahan, ya, termasuk dengan Liverpool sebelumnya dan Leicester. Jadi mereka bisa memasukkan 10 gol dan kemasukan 3 gol, ya, dalam 5 pertandingan terakhir. City dalam 5 pertandingan terakhir di semua kompetisi hanya kalah 1 kali. Itu pun dalam pertandingan yang tidak menentukan melawan RB Leipzig. Mereka kalah 2-1. Tapi 4 pertandingan di IPL mereka babat habis dan bisa mencetak 15 gol, hanya kemasukan 4 gol. Jadi memang kalau dilihat dari semua aspek mereka akan bisa menang. 3 poin adalah mutlak mereka dapatkan nantinya melawan Newcastle. Namun tetap harus berhati-hati, harus waspada, tidak boleh lengah. Ya, mereka boleh unggul di semua lini, tapi Newcastle pun ingin memberikan perlawanan, ingin membuat kejutan. Sama seperti pada musim lalu, ketika mereka di luar dugaan bisa mengimbangi City dan bisa mencetak 3 gol ke gawang Ederson Moraes. Dan ini harus diantisipasi oleh Pep Guardiola. Namun terlepas dari itu, kalau melihat kondisi saat ini, di mana mereka ada di puncak klasemen dan mendapatkan lawan yang lagi terpuruk di peringkat bawah, ya, di jurang degradasi, saya rasa kemenangan itu tinggal menunggu waktu. Hanya saja berapa gol yang akan diciptakan, itu yang akan kita tunggu. Jadi pertandingan ini akan menjadi milik bagi Newcastle. Saya bergeser ke pertandingan Spurs melawan Liverpool. Conte mengalami masalah. Hampir 2 pekan mereka tidak memainkan pertandingan. Dilanda dengan prahara COVID, banyak pemain, termasuk Son Heung-min yang masih kena COVID dan tidak akan bermain melawan Liverpool pada hari Minggu ini. Oke, Lucas Moura sudah datang, Davinson Sanchez juga sudah ada. Artinya ketika Sanchez datang, dia bisa memperkuat lini belakang bersama dengan Eric Dyer, ada Ben Davies di sana, kemudian juga dengan Yafet Tanganga. Ini bisa menjadi modal kuat. Moura masih diragukan. Ada beberapa pemain muda juga termasuk Bryan Hill masih bermasalah, ya, belum bugar benar ketika kembali dari COVID. Oke, kita lihat bagaimana pasukan Antonio Conte ini bisa bermain menghadapi Liverpool. Kita tahu bahwa dalam 7 pertandingan terakhir mereka tidak pernah menang, tak berdaya menghadapi Liverpool, kalah terus menghadapi Liverpool. Ini menjadi masalah. Walaupun Conte sudah datang dan memberikan perbaikan, kan, karena ada 3-4 pertandingan terakhir mereka juga positif di bawah Conte, tidak kalah. Namun yang mereka hadapi adalah Liverpool, tim yang suka mengalahkan Spurs, karena Spurs kan ingin selalu bermain terbuka. Apalagi tanpa zone sekarang. Berarti hanya meninggalkan seorang Harry Kane di depan. Siapa yang akan didukung? Keterbatasan pemain ini ketika mereka dilanda dengan COVID itu menjadi masalah, saya pikir. Mungkin akan mendorong Reguilon yang akan bermain di depan bersama dengan Stefan Bergwijn yang akan mendukung dengan Giovanni Lo Celso. Ini 3 gelandang serang yang bisa berdiri di belakang Harry Kane. Karena Conte pasti akan juga memainkan 2 double pivot mereka, 2 pemain yang kuat dalam bertahan, Højbjerg dan Ndombele yang akan dia taruh di sini. Ini perlu, karena kan Liverpool punya lini serang yang sangat bagus. 48 gol yang mereka buat pada musim ini, itu membuat mereka itu paling ditakuti di kompetisi IPL. Sudah mencetak gol ke 2000, ya, satu-satunya tim yang bisa mencapai itu ketika mereka menang melawan Newcastle kemarin dengan 3-1 di Anfield. Pasti Conte juga tahu, karena Conte kan sebelum dengan Spurs pernah di Chelsea, pernah membuat Chelsea ini juara, dan dia sudah sering melihat bagaimana Liverpool bermain. Nah, 3 pemain depan mereka, Jota, Salah dan Mane, sudah membuat total 31 gol kalau digabung. Salah bahkan sudah 15 gol. Ya, Jota kita tahu ada 9 gol, berada di belakang Salah. Dari 48 gol yang diciptakan secara menyeluruh, ya, dalam 17 pekan oleh Liverpool. Ini memang benar-benar tajam. Hugo Lloris pasti akan dibuat sibuk sekali sepanjang pertandingan. Akan bekerja keras, jatuh bangun. Dan itu dialami Hugo Lloris selama ini. Apalagi sekarang Liverpool sudah mendapatkan pemain mereka, Firmino. Pemain Brasil ini selalu bisa membuat gol ke gawang Hugo Lloris. Dalam 2 pertemuan terakhir, ketika mereka menang musim lalu 1-0 di stadion Tottenham Hotspur, satu-satunya gol itu diciptakan oleh Firmino. Ketika bermain di Anfield, Liverpool menang 2-1 lagi. Salah satu gol diciptakan oleh Firmino, 1 gol lainnya oleh Muhammad Salah. Jadi memang mereka paling suka kalau ketemu dengan gaya bermain Spurs yang mau ofensif, mau terbuka di sini. Nah, ini menjadi masalah. Ketika mereka tidak ada zone, pasti akan berkurang permainan mereka. Juga keterbatasan tadi yang saya lihat, kan banyak pemain kena COVID dan sekarang mereka hanya punya pemain pas-pasan menghadapi Liverpool. Walaupun Liverpool sendiri, Virgil van Dijk COVID, Fabinho juga COVID, Curtis Jones juga COVID.
Namun banyak pemain juga yang sudah kembali, termasuk Naby Keita. Tidak ada masalah saya pikir di belakang. Selain Alisson Becker di bawah Mistar, mereka masih punya Trent, Robo, kemudian Konate dan Matip yang masih bisa bermain di belakang. Ya. Di tengah juga ada Thiago Alcantara, ada Hendo. Tanpa Fabinho juga mereka aman karena bisa memainkan juga Ox. Tetapi saya lebih menginginkan adalah Naby Keita yang dimainkan. Namun sekali lagi semua tergantung dari klub. Di depan kita sudah tahu bersama bahwa Jota, Salah dan Mane akan mendapat prioritas utama untuk bisa bermain, dengan kemungkinan pergantian di babak kedua masih ada Firmino. Origi masih diragukan untuk bisa tampil, untuk bisa bermain ya. Termasuk Harvey Elliott juga masih bermasalah ya, masih belum bugar. Itu yang kita akan lihat. Namun dengan adanya Firmino dan juga Naby Keita, kalau Naby Keita bermain di babak kedua ini sudah cukup bagi pasukan klub untuk menghadapi Tottenham Hotspur dalam pertandingan hari Minggu ini. Dan presentasi menang mereka adalah 60-40. Saya meyakini itu dengan rekor mereka yang sangat menyolok melawan Spurs, mereka akan menyulitkan Spurs. Dan Spurs pasti akan dibuat untuk lebih banyak menunggu. Kalau Spurs bermain lagi terbuka, ini menjadi makanan bagi Liverpool. Dan itu ditunggu oleh Liverpool. Dan saya yakin Liverpool akan mengalahkan Spurs saat ini. Ketika Spurs sedang dilanda dengan keguncangan banyak pemain yang COVID, dan itu tadi tanpa Son juga memang agak mengurangi, karena pasti kerja keras ini akan dilakukan oleh seorang Harry Kane. Sulit saya pikir dia untuk bekerja di depan untuk menghadapi pemain-pemain Liverpool. Oke, kita akan tunggu nantinya hasil pertandingan. Menurut Anda berapa skor yang akan terjadi antara Spurs dan Liverpool, termasuk Newcastle menghadapi Manchester City. Sampai di sini, ciao.